Don't wake me, I'm not dreaming. Past lives couldn't ever hold me down. Lost love is sweeter when it's finally found. I've got the strength. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan saya Angelika. Saya Nurul Zakinah. Dan hari ini kami akan menjelaskan mengenai apa itu jamur tiram dan bagaimana cara membudidayakannya. Apa sih jamur tiram itu? Jamur tiram atau bahasa latinnya Pleurotus ostreatus adalah salah satu jamur konsumsi favorit di Indonesia. Bentuknya yang unik seperti cangkang tiram, rasanya lezat dan kaya akan nutrisi. Nah, agar jamur ini bisa tumbuh dengan subur, kita butuh media tanam khusus yang disebut dengan baklok. Nah, teman-teman tahu nggak apa itu baklok? Baklok adalah kantong bersisa gergaji yang dapat dicampurkan nutrisi seperti dedak dan kapur yang dapat ditempati jamur untuk tumbuh hingga nanti bisa dipanen. Jadi di video ini kita akan membahas lebih dalam mengenai karakteristik jamur tiram dan bagaimana cara mempersiapkan baklok yang tepat. Yuk kita mulai eksplorasinya, ditonton sampai habis ya. Nah, tadi kita udah kenalan sedikit nih sama jamur tiram. Sekarang waktunya kita lihat lebih jauh dari sisi ilmiahnya yuk. Kita telusuri klasifikasinya dari yang paling tinggi sampai ke nama spesiesnya ya. Yang pertama, kingdom. Jamur tiram termasuk dalam kerajaan Funguni alias dunia jamur. Disinilah semua jamur, mulai dari jamur kuping, ragi, hingga jamur shiitake berasal. Berbeda dari tumbuhan, jamur tidak berfotosintesis, tapi hidup dengan menyerap nutrisi dari bahan organik di sekitarnya. Yang kedua, divisi. Jamur ini tergolong ke dalam divisi Basidiomycota. Ini adalah divisi untuk jamur-jamur yang berkembang biak dengan Basidiospora, yaitu spora yang muncul dari struktur berbentuk gada bernama basidium. Kalau kamu pernah lihat lembaran tipis di bawah tudung jamur tiram, nah disitulah nih sporanya terbentuk. Yang ketiga, kelas. Nah, jamur ini tergolong ke dalam kelas Agaricomycetes. Kelas ini berisi jamur-jamur yang memiliki tubuh buah besar dan sering kita lihat di pasar atau hutan. Sebagian besar jamur konsumsi yang kita kenal berasal dari kelas ini loh. Yang keempat, ordo Agaricales. Nah, sekarang makin sempit nih. Ordo ini mencakup jamur-jamur yang memiliki struktur seperti payung atau cangkang. Tudung jamur tiram yang lebar dan terbuka khas banget dari ordo ini loh. Selanjutnya, yang kelima, famili. Jamur tiram tergolong dalam famili Pleurotoceae. Famili ini mencakup jamur-jamur dengan tudung yang sering tumbuh menyamping dari batang atau media tanam. Nama pleuro sendiri artinya samping, makanya nih jamur tiram tergolong ke dalam famili ini. Yang keenam, genus. Jamur ini tergolong ke dalam genus Pleurotus. Genus ini mencakup jamur-jamur tiram lainnya seperti Pleurotus florida, Pleurotus tajur-caju, dan tentu saja Pleurotus ostreatus. Dan yang terakhir yaitu spesies. Inilah dia bintang utama kita. Jamur tiram putih atau Pleurotus ostreatus dikenal dengan rasa gurih, tekstur kenyal, dan mudah dibudidayakan. Bentuknya menyerupai tiram laut, makanya nih dia dinamakan ostreatus. Nah, selanjutnya ciri-ciri biologis jamur tiram. Ciri-ciri biologis jamur tiram dapat dilihat dari morfologi, fisiologi, dan siklus hidupnya. Nah, secara morfologi, jamur tiram memiliki tudung atau folios berbentuk seperti cangkang tiram dengan diameter yang bervariasi antara 5 sampai 15 cm. Nah, warna tudungnya ini bervariasi tergantung pada jenisnya, dimulai dari putih, abu-abu, coklat muda, hingga agak keunguan. Nah, permukaan tudungnya ini biasanya halus dan agak licin saat lembab. Dan pada bagian bawah tudung terdapat bila-bila atau lamela yang tersusun rapat dan memanjang hingga ke batang atau bisa disebut dengan stik. Dan batangnya ini relatif pendek, silindris dan tumbuh menyamping dari substrat karena jamur tiram termasuk jenis jamur lateral. Sekarang kita cek syarat tumbuh jamur tiram yuk. Bagaimana sih syarat agar jamur tiram ini bisa tumbuh dengan baik? Nah, agar jamur tiram bisa tumbuh subur dan menghasilkan panen yang maksimal, lingkungan tumbuhnya juga harus dibuat senyaman mungkin. Tapi tenang saja, syarat tumbuhnya tidak sulit dan bisa dilakukan bahkan di lahan sempit sekalipun. Jamur tiram menyukai suhu yang sejuk. Tahap awal pertumbuhannya yaitu miselium akan berkembang dengan baik pada suhu 22-28 derajat
derajat Celcius. Setelah itu, saat memasuki fase pembentukan tubuh buah, suhu idealnya turun ke kisaran 16-24 derajat Celcius. Kelembaban udara juga menjadi faktor penting. Jamur tiram menyukai lingkungan yang lembab dengan kelembaban ideal antara 80-90%. Inilah mengapa penyemprotan kabut air secara rutin sekitar 2 hingga 3 kali sehari sangat dianjurkan. Pencahayaannya juga harus diperhatikan. Jamur tiram tidak suka sinar matahari langsung, cukup dengan cahaya redup dari ventilasi atau lampu kecil agar tubuh buahnya terpancing untuk keluar. Sirkulasi udara pun harus dijaga. Udara bersih dan aliran yang cukup sangat penting, namun hindari angin yang bertiup langsung ke media tanam karena dapat mengganggu kelembaban. Media tanam sendirinya biasanya terdiri dari campuran serbuk gergaji, dedak, dan kapur. Media ini harus disterilkan terlebih dahulu agar jamur bisa tumbuh optimal tanpa gangguan dari jamur liar atau bakteri lain. Kuncinya hanya 2, keberhasilan dan kestabilan lingkungan. Dengan itu, jamur tiram akan tumbuh dengan subur dan sehat. Selanjutnya, teman-teman perlu mempersiapkan alat dan bahan untuk membudidayakan jamur tiram. Alatnya itu ada pinset, sendok spatula, dan buset. Dan bahannya itu ada sprayer, alkohol 70%, spiritus, tisu, kertas steril, kapas steril, aluminium fosil, bibit jamur tiram F2, pipa paralon 1 inci yang dipotong kecil menjadi 2 cm, dan terakhir baklok. Sebelum lanjut ke tahapan budidaya jamur tiram, yuk kita bahas mengenai pembuatan bibit jamur tiram dari F0, F1 hingga F2. Tahap pertama adalah F0. F0 merupakan tahap awal pembuatan bibit jamur. Pada tahap ini dilakukan pengambilan jaringan dari tubuh buah jamur tiram, terutama bagian dalam yang steril. Jaringan tersebut kemudian ditumbuhkan pada media PDA atau potato dextrose agar untuk memperbanyak miselium secara aseptik. Nah, setelah miselium tumbuh dengan baik di media PDA, kita masuk ke tahap F1. Bibit F1 dibuat dengan cara memindahkan miselium dari media PDA yang mengandung biji-bijian seperti biji jagung atau biji beras. Nah, media ini akan menjadi tempat tumbuh dan berkembangnya miselium yang lebih banyak. Tahap selanjutnya adalah F2. Prosesnya mirip dengan tahap F1, namun kali ini sumber inokulumnya berasal dari bibit F1. Miselium dari F1 ditanamkan ke media biji-bijian lainnya untuk diperbanyak kembali. Nah, bibit F2 inilah yang nantinya digunakan sebagai inokulum dalam proses budidaya jamur tiram di media baklok. Dengan mengikuti tahapan pembuatan bibit F0, F1, dan F2 secara tepat dan steril, kualitas pertumbuhan jamur tiram akan lebih optimal. Dan pastikan semua proses dilakukan di lingkungan yang bersih untuk menghindari kontaminasi. Kita masuk pada pembuatan budidaya jamur tiram. Pertama-tama kita bikin bakloknya dulu. Teman-teman sudah dengarkan penjelasan mengenai baklok di video awal tadi. Nah, kemudian kita bahas bahan-bahannya. Bahan-bahannya ada serbuk gergaji, bekatul, kapur, dan air. Nah, semua bahannya ini akan dicampur rata, lalu dibasahi secukupnya, kemudian dimasukkan ke dalam plastik khusus yang bentuknya itu seperti tabung dan kita padatkan. Karena ini berpengaruh penting jadi sebagai media tanam jamur yang maksimal. Nah, setelah itu baklok yang sudah jadi harus disterilisasikan. Dengan tujuannya apa? Biar steril dari bakteri, jamur liar, dan hama lainnya. Dengan caranya itu baklok dimasukkan ke dalam drum atau autoclave lalu dikukus selama 8 hingga 10 jam. Nah, prosesnya ini mirip seperti kita memasak nasi pakai kukusan raksasa. Nah, setelah dingin, waktunya kita tanam bibit jamurnya ini yang biasa disebut inokulasi. Nah, bibit F2-nya ini dimasukkan ke dalam baklok secara hati-hati, biasanya di ruangan steril biar tidak ketularan jamur liar. Ini seperti prosesnya penanaman benih di media tanam, tapi ini versi jamur. Nah, oke, setelah ditanam, sekarang waktunya diinkubasi atau penyimpanan di ruangan gelap dan lembab. Nah, di sini di miselium alias akar jamurnya mulai tumbuh dan penyebarannya di seluruh baklok. Nah, proses ini butuh waktu sekitaran 2 hingga 4 minggu tergantung pada suhu dan kelembapannya. Nah, teman-teman harus pantau terus jangan sampai terlalu panas dan terlalu kering. Nah, dan yang paling kita tunggu itu pemanenannya. Nah, setelah di miselium penuh dan muncul tunas kecil, baklok dibuka dan disiram secara rutin. Dan setelah beberapa hari, jamur mulai tumbuh mekar seperti bunga.
dan kemudian jamurnya itu bisa dipanen berkali-kali dari 5 hingga 8 kali tergantung perawatannya. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai pembuatan budidaya jamur tiram. Sekarang kita beralih ke manfaat dan peran jamur tiram yuk. Jamur tiram memang kecil, tapi jangan salah, manfaatnya luar biasa. Ia bukan hanya lezat dan mengenyangkan, tapi juga membawa banyak kebaikan untuk tubuh, lingkungan, hingga kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Dari segi kesehatan sendiri, jamur tiram kaya akan nutrisi. Kandungan proteinnya tinggi, serat melimpah, dan vitamin B-nya beragam. Di balik teksturnya yang lembut, tersembunyi antioksidan seperti ergothionin dan beta-glukan yang dikenal mampu meningkatkan daya tahan tubuh, menurunkan kadar kolesterol, bahkan menghambat pertumbuhan sel kanker loh. Bagi yang sedang diet, jamur tiram adalah sahabat terbaik karena rendah kalori, tapi bisa membuat kenyang lebih lama. Tak hanya untuk tubuh nih, jamur tiram juga menjadi pahlawan bagi lingkungan. Ia dikenal sebagai pengurai limbah organik yang handal. Bayangkan, serbuk gergaji, jerami, hingga bonggol jagung yang biasanya dibuang begitu saja bisa diolah menjadi media tanam yang menghasilkan pangan sehat loh. Dari limbah menjadi sumber gizi. Itu keajaiban jamur tiram. Dari sisi ekonomi dan sosial, budidaya jamur tiram menawarkan peluang yang sangat menjanjikan. Ia bisa menjadi sumber penghasilan baru, membuka lapangan kerja di rumah-rumah, dan sangat cocok sebagai bagian dari program pemberdayaan masyarakat desa. Bahkan, jika digarap dengan sentuhan kreatif, jamur tiram bisa diolah menjadi produk bernilai jual tinggi seperti keripik, abon, hingga nugget jamur yang siap bersaing di pasar modern. Selanjutnya, potensi dan keuntungan budidaya jamur tiram. Ini adalah bagian yang paling ditunggu-tunggu. Potensi cuan dari budidaya jamur tiram. Coba bayangkan, kamu memiliki 1000 backlog media tanam yang sudah diinokulasi jamur. Setiap backlog bisa menghasilkan sekitar 0,8 kg jamur dalam satu siklus panen selama 3 bulan. Total panennya mencapai 800 kg. Jika harga pasaran jamur tiram segar sekitar 18.000 per kilogram, maka pendapatan kotor kamu bisa mencapai 14.400.000. Modal awal yang kamu butuhkan berkisar di angka 8.500.000. Itu sudah termasuk bahan baku, peralatan, hingga kebutuhan perawatan. Artinya, keuntungan bersih yang bisa kamu kantongi mencapai 5.900.000. Itu hanya dari jamur segar saja, dan itu belum termasuk potensi keuntungan dari produk olahan. Jika kamu kreatif, jamur tiram bisa diolah menjadi keripik renyah, abon gurih, nugget sehat, atau produk jamur kering yang tahan lama. Dengan pemasaran yang tepat, terutama lewat media sosial dan platform e-commerce, potensi usahamu bisa melesat lebih jauh. Dari dapur ke rumah pasar digital, jamur tiram bisa jadi bintang usaha yang sangat menjanjikan loh. Jadi bagaimana? Tertarik budidaya jamur tiram? Nah, jadi itulah dia penjelasan singkat tentang jamur tiram dan peran penting backlog sebagai media tanamnya. Dengan media yang tepat dan perawatan yang baik, budidaya jamur tiram bisa jadi peluang usaha yang sangat menjanjikan loh. Apalagi buat kita mahasiswa yang ingin belajar sekaligus produktif. Semoga materi ini bermanfaat dan bisa jadi inspirasi buat kalian semua ya, baik untuk tugas, penelitian, atau bahkan mulai usaha kecil-kecilan. Kalau kalian tertarik, jangan ragu untuk coba sendiri di rumah ya, atau ikut pelatihan budidaya jamur. Siapa tahu dari sini bisa jadi petani jamur sukses berikutnya. Terima kasih sudah menonton video kami. Sampai jumpa dan bye-bye.